Orang tua mana yang mau masukin anaknya sekolah kesenian? Kau mau jadi apa nanti? Oh, lukis-lukis yang di pasar baru. Kamera roll action. Horas Ricky Malau. Horas Batavia. Wah, Mantap. manusia paling dicari di Batavia. Bisa. Requestnya, waduh, Ricky Malau, dan terus terang lah, waktu itu gue pas Ricky Malau siapa nih? Gue searching, loh ini mah Malau gitu kan, karena gue selalu mendengar nama, dan menurut gue itu suatu hal yang unik banget dari lu. Jarang banget orang memperkenalkan dirinya langsung marganya. itu nggak sengaja atau gimana sih, kok tiba-tiba lu known as Malau doang gitu loh? Ya kalau boleh sedikit flashback, nama gua di KTP Ricky Mula Horas Malau. Ricky Mula Horas Malau. Iya. Batak sekali Anda ya? Pengen bikin nama Ricky terlalu kompleks, walaupun emang lebih biasa dipanggil Ricky dulu Ricky, ya kan. yoi. Mula Horas, waduh Terlalu ketua adat. entitas banget ya kan. Entity banget ya. Nah akhirnya Malau, wih oke juga di Malau deh ya kan. Nah ini aja kita pakai. Oh jadi sebenarnya Pride-nya itu aja. ya? Jadi Iya. ngeliatnya, Malau kalau kenal mana, weh Malau ya. Wow. Tapi emang beberapa lidah menyebutnya Malau, nggak pakai ada tekanan di U-nya tuh ya kan. Makanya Kecuali orang-orang Batak, kayak lu tuh bener tuh manggilnya tuh. ngerti Malau. Jadi teman-teman yang circle lu malah nggak tahu ya, mungkin Malau aja. Nah lu sendiri sebenarnya ngerti nggak sih tentang Malau? Pernah research nggak? Lu kan manusia yang sangat research banget nih. Kalau partiturannya, ya Malau itu kan Morbor ya. Wow. Lubis, Manik, Saragi, Limbong ya kan masih turunan-turunannya sebenarnya. Sepanjang seingatan gua kalau masih benar ya kan. Nah itu lu bisa tahu begitu dari bokap atau memang lu nyari atau? Ya kan standar orang Batak perantauan ketika kita punya tempat Batak-Batak tembak langsung kan pada masuk di situ dulu tuh ya kan. Oke. Nah. Oh rumah. Yo, Oh jadi rumah tuh dulu rumah singgah ya berarti ya? kalau sekarang istilahnya begitu, kalau dulu kan emang ya makanya dulu kan rumahnya nggak begitu besar, tapi kan ada yang tidur di ruang tamu, ada yang tidur di atas. Wah, jadi emang dari tulang, dari ito, dari bapak tua, bapak udah. Semuanya di situ dulu ya? Yo, sampai akhirnya berproses hitungan bulan, hilang. Dan itu dari dulu tuh. Dan gila memang itu udah salah satu ciri khas ya lah ya. Ketika kita ada di perantauan, punya rumah, pasti saudara-saudara yang emang mau mengadu nasib juga pasti udahlah ke Jakarta dulu lah, ada rumah tulangmu di sana. Itu yang sampai sekarang, kalau flashback lagi deh, orang tua, nyokap bokap lah kalau kita nyebut ya kan. Itu tiap tahun dari gua kecil sampai gua SMP, libur panjang, liburan sebulan, liburan akhir ini, itu selalu pulang kampung. Jadi di mana lah kampung lah ya, memang? Kalau mama itu orang Pitusona. Boru apa sih mama? Boru Simbolo. Berarti Paribanu Simbolon lah ya, Boru Simbolon lah ya. Ya, tulang itu Simbolon semua, ya kan? Walaupun dulu sebelum bokap jadi sama nyokap, Simbolon di Pitusona, itu berenya Malau. Oke. Jadi banyak marga Simbolon yang ngambil Boru Malau. Ya, begitu bokap kebalikannya. Dibalik sama bokap. Berarti bokap melawan arus lah ya. Ya itu dia pembaharuan. Nah, emang rumahnya emang persis di depan SMA Negeri 1 Pangururan. Oh, Pangururan. Nah, kalau dulu ada berita yang terbakar rumah waktu beberapa tahun terakhir ini, nah itulah rumahnya itu. Oke. Tapi kan kalau kita nyebut Opung Inong dulu. Iya. Oh Inong ya. Inong udah pada meninggal kan, sama keluarga udah pada infansi di sini semua, keluarga dari nyokap, keluarga dari bokap, dari 7 bersaudara tinggal 2 di kampung. Oke. Berarti kalau pulang kampung ke Pangururan lah ya. Semuanya ke Pitusona iya, kampung nyokap. Pitusona tuh daerah gedenya apa sih?
Apanya? Maksudnya kayak Tarutung kah atau di mana Pitusona itu? Pitusona itu masih kecamatan. Kecamatan ya? Iya, kalau Tarutung kan udah sempat kabupaten kan. Betul. Jadi ke Pitusona sama ke Pangururan lah kalau Ke Pitusona sama ke Simbolon. ke Simbolon. Pangururan kan ibaratnya area gedenya lah. Ya hitungannya kayak Blok M-nya lah, padahal di Blok M ada Fatmawati, ya kan, ada Cipete, ya kan. Iya. Gitu. Apa tuh? Apa yang what's so special about kampung lu kalau menurut dari pandangan? Lu kan orangnya artistik banget nih. Namanya muda darah ya kan. Ya tetap bakal ada gejolak lagi ketika kita ke tanah leluhur. Itu sih secara abstrak. Yang maksud gua, anjir nih di Jakarta nggak ada nih. Di sini, wah anjing gua. Ada nggak yang membuat lu inspiratif banget nih di kampung lu apa? Jadi darah nih. Sejauh-jauhnya lu melangkah, begitu nyampe lu di tepian Danau Toba ya kan, dari Toba pengen ke dari Tuktuk ya. Tuktuk. Mau ketemu. Ini kali panggilan alam kali ya kan. I'm coming. Woi. Ibarat sopel gitu tuh ya. Anjir, anak. Wah, lu udah ngeliatnya secara sinematik tuh udah wah. Ricky Malau pulang ya kan di ujung perahu. Udah kayak Kung Fu Legend. Negeri Nusantara ini ataupun kita ngambil global dulu ya. Mistisnya kuat dan terlepas dari apa gua orang kesenian atau apa, namanya hal-hal yang di luar perkiraan atau apa, itu yang kita jangkau. Betul. Nah, makanya ketika berbicara tentang mistis, ternyata tempat kita itu spiritual. wih, luar biasa. Itu gue juga pernah tuh diceritain sama Vicky Sianipar pernah denger kan? Dia kan, Nah ini gue sempet nonton nih tayangannya. iya kan, dia Keren begitu tuh. di puncak gunung dia tiba-tiba dapet beberapa not baru ya kan, pulang-pulang bikin album. Wah, Mungkin gak bisa diceritakan, tapi bisa dirasakan. wah, dalam tuh. Dalam banget. Hah? Dalam banget, betul. Hal-hal spiritual kan begitu. Betul. Nah, ini balik lagi nih. Kalau seorang Ricky Malau itu mau kita definisikan, lu kan manusia yang segalanya lu coba nih, Le, kalau gue lihat kan. Lu di film iya, di sinetron iya, di lukis iya. Nah, kalau lu sendiri, ketika Ricky Malau tuh siapa sih? Lu menjabarkannya gimana? Sebelum gue menjawab definisi itu, oke. Yang bisa menilai seseorang itu kan sebenarnya orang lain, bukan orang itu sendiri. Itu Betul. masih gue percaya. Oke, ya. Ya kan? Ternyata basic gue sekolah itu di seni rupa. Betul, oke. Seni rupa di bilangan Cikini 73 tempatnya. Cikini 73. Ada namanya di situ satu pelajaran gambar model, di mana seorang model ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tidur. Nah, kita mengelilingi modelnya, Sambil ngegambar. ngegambar. Telanjang ada. Oke. Terus? Oke. Ketika dikumpulkan, nah ini bercerita bahwa gue pernah di posisi sebagai model. Iya. Ketika dikumpulkan puluhan karya mahasiswa ini, gue jajarkan gambar-gambar ini nih. Oh ternyata dia melihat gue seperti ini. Oh orang ini melihat gue seperti ini. Oh orang ini seperti ini. Oke. Oh ini. Jadi akhirnya bagaimana orang itu melihat gue? Ya berarti dia melihatnya sepanjang itu. Tergantung sudut pandang dia. Point of view. Point of view-nya. Kalau di sinema ya. Iya. Tapi kalau gua menjabarkan diri gua, waduh, Panjang. Banyak sekali. saya bukan orang yang seperti itu. Oh gitu. Oke, flashback dikit. Oke. Lahir di Jakarta. Lahir kalau di KTP di Jakarta, tapi kalau menurut nyokap gua itu lahir di Bonapasogit, kampung halaman. Oh, oke. Gitu. Jadi gede di kampung halaman. Enggak gede.
Itu kan masih orok juga sih, masih kecil. Oke. Cabut ke Jakarta? Ke Jakarta, tahun 70-an nyokap. Tahun 70-an. Iya, bokap dulu standar lah ya kan, bokap yang buka ini ladangnya kan. Udah ada spot, panggil nyokap. Gila ya, emang hampir semua orang yang gue wawancara tuh rata-rata kalau dari kampung nyicil ya. Berangkat ke kampung, ke Jakarta tuh nyicil ya lah ya. Ya mungkin lu ngewawancarain nyicil kali ya. Iya, Kan? Coba lu wawancarain keluarga empang gabean gitu ya kan, beda lagi, ya kan? Satu kapal di bawah semuanya. Kapal dia lagi. Jadi bokap dulu nih buka lahan ya. Begitu udah dapat spot, baru. Berapa bersaudara ya? 5 bersaudara. Lu paling gede? Paling besar, Pangguaran. Oh berarti bokap juga anak laki-laki paling gede? Bokap juga anak laki-laki paling gede, tapi dia bukan Pangguaran. Kan ada kakaknya yang cewek. Oke, siap. Gitu. Nah ini mulai sekolah itu SD di? Tanjung Priuk. Oh jadi Laya datang ke Jakarta langsung ke arah utara nih? Lah kan kapal Tampomas dulu kan jalan ya kan merapat di Tanjung Priuk ya kan. Oke. Andai kata dulu naik ke Kemayoran bandara. Mungkin di sini. Mungkin di Kemayoran. Ya, begitulah kira-kira. SMA di? Masih di Priuk juga. Apa SMA bro? SMA Negeri 110. Kalau dulu waktu tahun 90-an kita nyebutnya Sepultura. 110 Jakarta Utara. Tapi masih kalau ngetop SMA lo sama Libels. Ada trio Libels soalnya. Ya tapi waktu tahun 90-an ya kan. Siapa yang nggak tahu Sepultura? Betul. Ya kan? Betul. Itu. Ya Nah. bisa nyorang sana lah itu. Nah, habis dari SMA emang langsung niat mau masuk IKJ atau ada opsi-opsi lain atau gimana? Aduh, kalau mau jujur ya kan, begitu ada namanya dulu SMA Taman Taruna. Gue taunya taman siswa dulu. Taman siswa, ya ada dulu Taman Taruna, sekolah bikinan Benny Murdani. Oke. Di mana tuh? Di Jakarta juga? Magelang. Oh, Taruna. Oh, Taman Taruna ya. Iya, tahu. Iya, dulu ada tuh Taman Taruna, gelombang angkatan pertama akan berbicara menerima. Wah, gua pengen masuk situ karena gua pengen bercita-cita pengen jadi ABRI. Jadi seorang Ricky Malo tuh sebenarnya awalnya tuh pengennya jadi ABRI ya? Oke nggak? Enggak, gue nggak bisa ngebayangin ada ABRI hipster kayak lu tuh. Gayanya hipster tuh satu. Ngebayanginnya gimana? Itulah orang Batak ini kalau menurut pengamatan gua, correct me if I'm wrong, itu sangat mudah beradaptatif. Setuju. Adaptif banget ya orang Batak. Lo suruh gua jadi AP sebentar juga udah lebih. Jangan-jangan istilah pala jadi kaki, kaki jadi pala orang Batak kali itu. Dari orang Batak tuh. Marhui hoi pea winang da tudolok tutoruan. Asongon dongan kira. Itu. Jadi awalnya malah pengen jadi ABRI, jadi tentara ya. Pengen jadi tentara. Oke, terus Gagal di Taman Taruna. Masuklah sekolah negeri. Habis ini kali ya gue masuk AKABRI kali ya. Tes AKABRI, gagal lagi. Ya kan emang ternyata negara ini emang nggak perlu orang-orang kayak gua kali ya Kak. Gagal terus? Akhirnya karena gua sempet juara karikatur, ilustrasi. Nah ini menarik nih, kapan nih lu sempet juara? SMA. Berarti lah udah mulai ngoret-nyoret tuh SMA atau SMP? Dari SD juga udah seneng gambar, tapi belum pernah dapet piala nih, bangga juga nih, pride ya kan. Antar sekolah SMA, gue juara 1. Wush. Sayangnya pialanya ditaruh di sekolah, tahu gitu gue bawa pulangnya kan. Oh jadi udah sempet juara karikatur zaman SMA? Iya, antar SMA. Wis, seni rupa. Udah gitu gue kan dulu kan suka bacain nih apa. Kalau kita dulu era-era kita majalah Hai,
Hai ya. Lukisannya Weda cakep nih. Weda. Ya kan, udah gitu ada dulu kalau di Hai juga ya dulu ya. Bobo ya. Coki pelukis cepat. Betul. Duh, kayak deket lah hitungannya, seneng sama hal-hal yang berbau gambar menggambar. Akhirnya nggak lain dan nggak bukan. Coba nih ITB. Standar orang tua ya kan, yang penting negeri. Itu yang menarik tuh dari gue. Nah, ITB berarti pertama. ITB. Ngambil apa? Seni rupa. A4 ya? Gua A1. Oh, bukan. Kok A4? D4 ya? Seni rupa ITB itu D4 atau S1? S1 kayaknya. Ada ya? Udah ada. Oh. 95 udah. 93 udah ada. Oke. Nyoba tuh ITB. Nyoba. Kan mahal tuh formulirnya. Siapa? Lah, buat orang Batak pendidikan itu nggak ada yang mahal. Setuju. Lu mau jual ginjal deh kalau buat. Batak doang tuh. Iya. Tahu dah kalau Batak sekarang ya kan. Jual ginjal buat iPhone doang biasa. Bodoh amat tuh ya. Formulir hajar ya. Ya. Ke Bandung. Tes nggak dapet ya kan. Emang ke IKJ kali emang, ya itu dia yang bakal udah kepanteknya di situ. Karena waktu masih SMA pun juga sering ke IKJ dulu ngeliat codingnya. Oke. Oh, sudah ada panggilan. Udah ada ke IKJ yuk. Kebetulan adik gua kan sekolah PSKD 6. Oke, ya. Dekat kan tuh. Udah main ke IKJ yuk. Ya udah, ngeliat pola hidup ya kan. Gondrong-gondrong nih. Wah, nyentrik nih. Sekolah pakai sendal. Boleh pakai celana pendek sekolah. Wah, kira hal-hal yang di luar perkiraan. Pada saat itu gua ngeliat point of view-nya adalah, ini kayak taman bermain nih. Oke, ya. Kayak ketika gua masuk IKJ, Itu jiwa-jiwa ksatria perwira tuh udah pupus tuh ya. sebenarnya nggak pupus juga kan. Kalau boleh jujur kan, di benak gua juga nih. Mau jadi tentara juga kan ada seninya juga, seni bertempur, ya kan. Emang kalau orang Ya kan, masih seni juga sebenarnya. Lah, orang Batak itu seni. Betul. Gua ketika ada yang bikin stigma orang Batak itu sarjana hukum, orang Batak itu seni, friend. Ya. Kenapa gue bilang seni? Kenapa? Semua lapo-lapo itu pasti ada nyediain gitar, friend. Suara 1, suara 2, sampai suara 5, ya kan. Jangan-jangan sekarang udah ada suara 7 kali. Iya. Nyanyi. Kalau kita main ukir-ukiran, Batak itu canggih ukir-ukirannya. Kita ngomongin ulos, tekstil. Itu Jadi seni. dari kacamata seorang Ricky Malau melihat seni ukir-ukiran dan seni ulos Batak tuh menurut lo keren? Luar biasa. Pemaknaan-pemaknaannya kan, wih gila, tinggi ini nih. Seni yang tinggi itu. Oke. Itu yang gue lihat. Ya sekarang lo ulos buat bere, ulos buat macam-macam kan itu kan. Iya, ulos sadum, ulos buat janda. Yang gua sendiri juga nih apa lagi ya kan, di gembres lagi ya kan, di beda nih. Pegang bahannya, pegang motifnya. Kayak gue bilang, wih, emang seni sebenarnya Batak. Bukan dia hukum. Tapi kalau kan dihukum juga seni debat mereka. Siapa? Seni berdebat kalau dihukum. Emang ya itu dia. Raja Perhata kan di kampung juga banyak masalah. Betul. Ya. Yeah. Nah ini balik lagi berarti masuk IKJ. IKJ tesnya susah nggak dulu Le atau gimana? Buat gue susah. Kenapa buat gue susah? Karena gue membutuhkan 3 tahun biar bisa masuk ke IKJ. Serius? Oh 3 tahun. Ya mungkin karena dulu sekolahnya murah kali ya. Jadi maksudnya nyoba gagal gitu? Tes, gagal. Kayak gue harus kursus dulu kali ya. Gue kursus. Gue ngambil interstudi. Sama nyokap support instruksi studi kelar, tes, gagal lagi, nyoba lagi. Tahun 95 akhirnya gue bisa masuk IKJ. Nah ini menarik nih Le, maksud gua, lu kan datang dari keluarga yang bisa dibilang kanan kiri Batak kan? Ya. Bokap Batak, Ya. nyokap Batak ya kan? Dan stigma orang-orang Batak itu kan pada saat tahun-tahun kita masih insinyur, sarjana hukum, dan lain-lain. Nah, bagaimana lu meyakinkan bahwa ke nyokap bahwa nggak, gue mau IKJ? Perlu meyakinkan apa emang bokap nyokap tuh udah
udah segitu Dispreadnya ya. enggak, sebegitu terbukanya gitu loh. Ya kalau boleh jujur orang Batak. Pernah ada perlawanan nggak waktu itu dari Lah, bokap orang nyokap? Batak itu kan perlawanan lagi. Orang Batak itu perlawanan. Kan sekarang tinggal bagaimana kita meyakinkan. Berarti sebenarnya bokap nyokap sempet Menolak. Orang tua mana yang mau masukin anaknya sekolah kesenian? itu loh pertanyaan gue. Kau mau jadi apa nanti? Oh, lukis-lukis yang di pasar baru. Mak, kenapa nanti kau? Karena mindset ya kan. Kebetulan gua waktu itu ngeliat ilustrator majalah. Sesederhana dan sesimpel itu gua pengen jadi ilustrator majalah. Gua ceritain nih tentang Weda ya kan. Wah, semoga masih panjang umur tuh orang yang menginspirasi gua. Shadow tuh Mas Weda ya. Woi, ini keren, dia ini bisa hidup dan makan dengan. Nah, gue menceritakan itu. Oh, itu. Ke orang tua. Gini nih mak, bisa begini. Udah gitu apalagi tahu sekolahan begitu kan. Wah, sekolah di situ kamu jadi apa nanti? Gondrong-gondrong lagi. Celana pendek, apa pula itu? Free sex nanti kau. Serius? Wah, berat berarti ya. Siapa? Lah. Ya cuman mungkin nih di benak gua sekarang. Yang dihadapin jauh lebih berat mungkin andai kata anak gua nggak diladenin. Kan era tahun 90 kan era-era putau atau apa, narkoba kan mematikan. Oh ya, daripada narkoba lah kawan ini. Ya, teman-teman gua banyak yang mati daerah rumah gua ya kan. Udahlah mendingan aja ke sana. Ya iyalah. Tinggal di daerah Free York ya kan. Free York. Gelap ya. Tapi tempatnya inspiratif tuh Priuk. Akhirnya diskusi dan lain-lain berhasil tuh meyakinkan bokap nyokap ya. Ya begitu gua masuk ke IKJ, ya sama seperti kapal tanpa emas yang merapat ke Priuk. Oke. Ini P17 akhirnya membuat gua merapat dan hidup tinggal di Cikini 73. Jadi begitu gua masuk IKJ, hidup gua juga udah di IKJ terus. Oke. Apa tuh maksudnya tinggal hidup lu di IKJ itu apa, Mas? Apa definisi dari kata-kata lo itu? Hidup lo di IKJ itu apa maksudnya? Ketika gua bangun, gua ada di kelas atau di studio gua. Ketika gua tidur, gua ada tiduran di atas loker gua. Ya kalau mau ngomong ini ya numpang hidup friend di IKJ. Oke. Sementara teman-teman lain kan, bukan teman-teman lain, teman-teman kampus lain. Kalau lu kuliah berarti lu kalau nggak di mes atau di kos-kosan atau di asramanya. Bahasanya yang keren dikit, dormitory. Dormitory bener tuh. Dormitory. Kalau kita di IKJ, seperti gue bilang tadi, friend, apa sih ketika lu melihat wahana permainan, Iya. malas pulang kan? Oke. Wow. Begitulah sensasi gua ketika gua ada di kampus itu. Sempat ada culture shock nggak Le? Dari anak Priuk apa tiba-tiba masuk ke Cikini? Oh nih gaulnya begini. Sempet nggak atau lo udah biasa aja sebenarnya? Ya kalau mau buka-bukaan kartu sedikit ya kan. Priuk itu buat gua pride. Kenapa gua bilang pride? Lu setiap ada event apa-apaan nih, paling gampang dah Metallica, contohnya datang, datang nih gua Metallica. Ada satu orang teriak Priuk, dia kan wis. Silakan Pak. Itu ya kan. Gitu. Nah, culture shock nggak ada gua. Tapi begitu gua masuk tempat itu lagi, tereng, selamat datang di wahana baru di mana Anda menanggalkan semua masa lalu Anda. Selamat datang masa depan. Oke. Itu yang di benak lo itu ya gitu ya. Itu yang gua dapet di bilangan kampus yang semprit itu. Tinggalkan masa lalumu, selamat datang masa depan. Gak pakai tuh lo dulunya preman apa bodo amat. Gue sekarang jadi ibarat equalizer mixernya tuh dinolin semua nih, friend. I see.
Ya kan, iya, atau kalau ibarat kita ngambil nukilan dari kitab suci, sama seperti Yohanes sudah membaptis semuanya, ya kan, kamu lahir baru, reborn. Katanya ospeknya gokil ya di sana ya? Waduh, ospeknya gokil, gue nggak tahu dah. Katanya Hah? galak-galak. Yang ngomong siapa deh? Hari Dagu dulu cerita sama gua. Justru Hari Dagu yang gokil, bukan ospeknya. Kasih tahu ke dia. Cuma dia doang. Hari Dagu kakak kelas gue, Iya. sutradara Gout. Oh iya. Bilang ke dia, Hari Dagunya yang gokil, bukan ospeknya. Ospeknya menyenangkan. Oh gitu. Hari Dagunya emang yang ngehe. Siapa? Lah, Hari Dagunya yang gokil. Lu bilang ke dia, ya kan? Akhirnya lah ya masuk ke jurusan apa dulu Le? Seni rupa, fakultas kan di sana di IKJ tuh ada fakultas sinema, fakultas seni pertunjukan yang membawahi tari, teater, dan kajian musik. Dan saya masuk seni rupa. Di sana kan ada desain, ada seni murni, ada seni kriya, Lah ya ambil yang? desain grafis. Oh ambil desain grafis. Ada trik-trik tertentu kenapa desain grafis? Karena dulu kan buat kerja di majalah, ilustrator biasa anak-anak desain grafis. Oke. Logika naif gua ya kan, desainer nih. Ternyata begitu berkecimpung di dalam. Wow. Kenapa tuh? Hah? Kenapa tuh? Iya. Kalau boleh jujur emang IKJ sebagai suatu bentuk institusi itu salah. Oh ya? Di tempat yang kecil dan sumpek itu, lu menggabungkan 3 elemen seni, seperti akhirnya banyak menjadikan tempat perselingkuhan. Perselingkuhan apa nih? Oke. Di generasi 90-an akhirnya ketika lu mendengar nama Naif, itu kan anak seni rupa. Betul. I see. Dik doang. Bahkan Iwan Fals Iwan pasti kaji. lukis. Oh itu baru tahu tuh gua. Oh Bang Iwan tuh lulusan IKJ. Lukis. Itu yang maksud gua. Oke. Paling bener sih ya sekolah ya seperti sekolah lainnya kayak ITB, ya seni rupa aja. Isi seni rupa aja. Jadi Anak-anak lab etis juga tuh ya? seni Anak-anak rupa. seni rupa kan? Gue baru ngeh tuh, berarti itu yang membuat lo akhirnya selingkuh kemana-mana ya? Ya enggak juga. Iya kan? Karena Lo kan selingkuh kemana-mana nih Aaron? ya hal yang dulu gua pahamin sebagai perselingkuhan itu ternyata di era sekarang dengan segala hormat ternyata founding father dari tempat itu orang-orang luar biasa yang sudah membaca zaman 3-4 dekade kemudian. Ya sekarang apapun udah nggak ada barrier lagi kesenian, friend. Ya. Lu mau main teater atau apa, nggak perlu gedung lagi. Ambil satu itu kamera, laptop, handphone atau apa, bisa dijual. Betul. Lu orang musik. Musik bukan cuma di panggung doang, Betul. banyak media. Bahkan teman-teman gua anak seni rupa, banyak yang jadi editor. Editor video. Itu. Oke. Untuk satu poin itu Ya. Visioner sekali ya mereka ya, berarti orang-orang itu ya kan. Tapi sebagai sebuah akademi, sekolah institusi yang benar, IKJ jangan ditiru. Cukuplah IKJ buat IKJ aja. Oke. Negara sendiri tuh udah itu. Gue dulu pernah
kampung seni di tengah kota, itu tempat itu. Ya sekarang lu gila lo di mana? Di daerah pusat ring satunya Cendana kan itu. Menteng ya. Ada tempat ya kan, buset gondrong-gondrong kayak turun gunung. Ketika gua dulu membaca komik ini, Asterix dan Obelix. Ini jangan-jangan desa Galia di antara kerajaan Romawi ini. Hah? Ya mungkin orang Romawi ngeliatnya nih suku terbelakang atau apa-apa, tapi ketika kita membacanya, wow, di sini tempat orang bebas. Tempat kecil ini. Nah, itu. Isapir lu, bakar dulu. Ini makin berbicara dalam banget nih, filosofi sekali nih Bang Ricky Masa sih? Malau nih. Berat banget ya? Waduh, padahal kayak udah enteng semua ya itu materi. Samsu. Nah, di situ Le, berarti memang mulai oportunis atau gimana? Lu mulai mencoba mengcrosskan sebuah boundaries lo di dalam itu mulai kapan tuh Le? Gua nyoba ini nyoba itu tuh. Oke. Seperti gue ceritakan tadi dalam geografis, Betul. tempat yang sangat kecil itu, gue jadi anak baru. Gue jadi anak baru ya. Begitu gue masuk ke pintu gerbang, teman-teman gue anak sinema lagi syuting. Kamera roll action. Gue jalan berapa meter kemudian, ada piano. Wah, suara anak musik nih lagi ini nih. Jalan lagi. Dang. Wah, anak tari. Jalan lagi. Wah, anak teater lagi. Baru gue masuk seni rupa. Yang pada akhirnya membekas nih semua nih rekam-rekam ini dalam memori gua. Semua terekam tak pernah mati ya kalau kata Jimmy Multazam ya. Itu kata dia. Ya. Tapi pada akhirnya emang ya itu dia bahwa bagasi nggak pernah kosong di tempat itu. Maksudnya ketika gua dalam kondisi baru masuk pun juga ada eksperimen baru gitu yang akhirnya mungkin nggak mengganggu, tapi datang. Yang akhirnya dosen gue sendiri pun ketika dia mengajar bawa tip. Nah ketika ada di vlog gue tuh yang dosen eksentrik, nah itu orangnya tuh datang bawa tip, style musik, udah kita musik juga yang masih ngantem kita. Jadi emang panca indera semua tuh seakan-akan bekerja dan kita memperhatikan tempat itu akhirnya. Jadi asupan seni ada itu dari berbagai macam tuh ya. Infansi. Jalan. Nah dari situ lu mulai melihat gua coba gaul lah sama ini sama itu. Oh kalau itu sih semua emang karena ya yang lu sebut tadi ospek atau apa itu kan mengakrabkan. Iya katanya balik lagi nih kata Ari Dagu nih. Ospeknya gila-gilaan tapi abis itu kita saudara. Ya itu dia. Kecuali Ari Dagu tetap nggak ada yang nganggap dia saudara ya. Bukan ospeknya yang gila, Hari Dagunya yang gila. Gitu. Akhirnya emang katanya persaudaraannya kuat ya? Ya karena kan ketika ritual itu ada, lu dari angkatan dari mana ya kan datang semua tuh turun gunung datang ya kita tahu. Oh ya udah. Brotherhood lah ibaratnya kalau anak motor tuh. Nah belakangan kan kalau bisa dibilang Ricky Malau juga selain terlihat sebagai pelukis, terkenal sebagai aktor. Setuju? Dibilang aktor, Le? Aktor dan pelukis itu sebenarnya itu sangat adiluhung. Apalagi tuh adiluhung? Ya apa ya maksudnya itu sesuatu yang sangat bukan utopia sih maksudnya itu sangat profesi yang sangat kastanya sangat tinggi. Oke. Ketika lu disebut seorang pelukis ya kan, maestro biasanya. Begitupun dengan aktor. Pelukis itu sangat sedikit ya karena emang susah tingkatan itu. Yeah. Begitupun dengan aktor. Aktor itu emang ya mungkin dalam hitungan jari baru bisa kita sebut yang layak disebut aktor. Begitu. Makanya gue bilang adiluhung. Oke. Nah, kalau kecintaan lo terhadap seni rupa ya udah no doubt lah karena kan itu emang udah jurusan lo. Nah, pertama kali lo mulai nih kayaknya sinema asik nih.
kayaknya. Kembali lagi ke masalah Batak tadi ya. Batak ini kan sangat bisa beradaptasi. Sangat Ya. adaptif. Ketika kita dalam satu lingkungan yang sangat beraneka ragam ini, kita bisa masuk semua nih. Masuk dalam arti kata bisa terlibat di dalamnya gitu ya. Betul. Kayak contohnya nih, temen bikin pertunjukan nih buat ujiannya nih, pertunjukan teater. Butuh anak ini nih, anak seni rupa buat bikin artistiknya. Atau buat background, bikin backdropnya nih. Paling standar kan begitu tuh, wah ikut bantu ah. Nah, ketika ikut bantu kan ikut terlibat dalam ininya, prosesnya itu. Oke. Ketika dalam ikut prosesnya itu kan kita kan bisa memperhatikan, melihat, oh begini tuh, oh begini, oh iya. Jadi semuanya diawali dari kolaborasi ya, awalnya karena kolaborasi sebenarnya. Iya. Ya tapi kan kembali lagi pada manusianya, kalau dia bisa beradaptasi ya kan. Bisa masuk tuh, ntar masuk lagi ke musik, bisa lagi masuk ke tari, bisa masuk ke sinema. Jadi gitu. Ya itu kayaknya. Nah, kenapa nyangkut di sinema cukup dalam sampai ikutan sinetron, ikut main film, itu asal muasalnya gimana bisa begitu? Ya. Ya sama seperti ketika kawan sinema. Dulu kan kita kan bergaulan nih, karena pergaulan ya kan. Teman sinema nih ada yang butuh artistik nih, bantu artistik. Ketika kita bantu artistik, waduh, apa figuran-figurannya kurang nih, ekstras dulu ya kan. Kayaknya dia bisa main nih, udah dia aja nih. Nah, teman-teman yang kemarin kuliah itu kan sekarang udah banyak sutradara ya, semua salah satunya Hari Dagu lah ya kan. Hari Dagu, berapa kali gua di calling sama dia, sutradara paling bagus di Indonesia. Salah satunya layak gue sebut nama dia. Cuman salah waktu aja dia lahir. Biasanya kan dalam dunia seni, waktu yang akan menjawab. Waktu nggak pernah salah, waktu yang Berarti akan menjawab. intinya kita untuk menjadi salah satu kiat kita bisa berhasil di ini ya harus adaptif ya lah ya. Harus adaptif dan helpful ya. Kalau tadi gue lihat kan lu helpful nih kemana-mana. Bantuin ini dong, ayo. Kan gue bilang tadi, friend. Bokap gua ketika dengan naik tampo mas bersandar di Priuk. Nah, gua dengan P17 dari Priuk hidup dan tinggal di tim. Ya berarti gua punya tempat baru, wahana baru ini nih. Ini yang gua gerakan. Ya kan bukan itu doang. Karena kayak teman-teman gua banyak yang pada bikin acara band-bandan lah, acara musik lah. Ya dulu mah bukan tiap minggu kali. Seminggu bisa 2 kali acara musik di tempat itu. Ya makanya banyak band-band pada bikin acara. Jadi ya situ suatu ekosistem terlalu kegedean ya mungkin apa ya. Enggak lah, cocok lah di ekosistem masuk lah. Ya iyalah, cuman tempat segede gitu doang. Gede sob, gila lu, gede lah, IKJ gede lah. Masa sih? Punya 21 gimana? Dulu. IKJ kan di belakangnya, ya kan tim yang gede mah timnya. Iya kan buat gua orang luar mah IKJ adalah tim kan. Itu udah IKJ gitu. Wah, oke tuh berarti tuh ya. Iya. Udah arogan berarti itu. Memang orang kita kan nggak tahu. Orang-orang awam bilangnya tim itu punyanya IKJ kan. Wah, justru kebalikannya. Oh gitu ya. Sebenarnya kebalikan. Kalau menurut sejarah, yang pertama dibikin itu tim. Cuman waktu itu Gubernur Ali Sadikin ya kan. Kalau bisa senimannya disekolahin nih, akhirnya dibikin sekolahannya. Oh, begitu ternyata. Begitu, friend, ya kan. Nah, Le, ini kan dari semua kejadian tadi kan itu adalah eksperimen kesenian dari Le kan, yang Le bilang, wah gua bereksperimen di sinema, di musik, di mana. Kapan mulai berpikir ini bisa menghasilkan? Bagaimana kalau partnya kita ganti? Nah, Di antara beberapa profesi-profesi yang dipakai, mana yang menyenangkan dan mana yang menguntungkan ya, secara benefit? ya. Seni rupa. Justru seni rupa. Ceritain dong, Le, biar orang-orang tahu nih sisi lainnya. Seni rupa ini kan sebuah seni dan ini yang menurut gua nggak setereksplor sinema, musik dan lain-lain. Biar bagaimanapun, ya kan masih gini.
sering tuh malah dapat proyek-proyek yang gede, ya kan justru dari seni rupa. Cuman kan ya itu dia kali ya, karena keinginan untuk bereksplorasi dari sini pindah lagi tempat lain, yang akhirnya ya itu dia tadi buat diri gue pribadi belum kekeh mencari pijakannya gitu. Jadi ya semua masih jalanin aja. Jangan-jangan bisa jadi gue emang pengen jadi anggota DPR kali nanti mentoknya nih. Ada pemikiran itu di Ya, kalau dari gue mah, gue berpikir pengen jadi presiden. Waktu gue kecil dulu. Iya. Yang sekarang lah, yang udah mulai realistis. Ada kepikiran untuk masuk ke dunia politik? Politik itu buat orang Batak itu. Teman bermain. Udah melekat, friend. Lah, Why? Nah, Lah. silakan. paling banyak politiknya kan orang Batak. Dan aman lagi. Rata-rata aman. Kepancing gua. Sedikit ngomongin sisi sinematik lo lah. Ini kan anak IKJ, idealis lah. Terkenalnya kan gitu loh. Ini gua orang luar nih ya. Oke. Seniman akut. Itu sebutan-sebutan kita tuh buat udah seniman akut lagi. Kok bisa sih lo main sinetron? Ngetop lagi sinetron. Bisa juga nih gue kalau ngomong. Tukang bubur naik, lo tau tukang bubur naik haji lo ini. Iya. Bang Badar gitu. Ya itu salah satu bentuk apresiasi lah. Kalau kata ininya, kalau kata apa? Ya puji Tuhan, dapat rezeki, dapat berkat, ya kan? Saat itu nggak ada tuh gengsi, di sinetron ngapain nih? Sebagai seorang Begini, lu sebutin orang-orang anak IKJ yang pernah lu kenal. Contohnya siapa ya? Dagu, terus siapa? Aduh, anak buahnya Dagu siapa tuh yang jadi sutradara video klip tuh? Ada berapa lah? Pelajar anak seni rupa ya. Temen lu kan siapa? Andre Ompong ya, pernah lu sebut waktu sama Dolo tuh. Oh iya. Anak-anak seni rupa. Coba lu bikin lukisan. Anak seni rupa lu tanya, bikin lukisan, bikin karya. Gua nggak bisa gua. Tinggi. Tapi ketika kita menjelajah tempat lain, bisa lu begini? Bisa. Oh, I see maksud lu. Bisa. Begitupun teman-teman gue teater sekarang, banyak yang pada ngelukis-ngelukis. Ush, enak ya. Oke, kalau boleh gue terjemahin omongan lo tadi. Lo kan sebenarnya emblemnya anak seni rupa ya kan? Ya begitu gue dalam tanda kutip ngerjain sesuatu yang menurut di luar standar ya gue jalanin aja toh emblem gue anak seni rupa, bukan anak film gitu. Ya, andai kata gue kerucutin lagi. Oke, sekarang begini, kita berceritanya begini ya. Ketika kita SMP atau SMA ada namanya ekstrakurikuler. Betul. Iya. Itu berdasarkan minat kesukaan kan? Iya. Lu milih nih, minat kesukaan lu, gua kesini. Begitupun masuk kampus, sekolahan. Lu mungkin lu sekolah di mana dulu? Sekolah? Kuliah lu? Aba. Ketika di Aba ada ekstrakurikuler. Lu masuk ekstrakurikuler karena apa? Minat kesukaan kan? Iya. Karena ketika kita belajar pada jam-jam tertentu ini kan Jenuh. Ketika ekstrakurikuler, biasa dang. Nah sekarang, lu kalau ngomong seni, itu kan minat kesukaan, friend. Ketika lu teater karena lu suka teater, lu suka lukis, gambar kan, Nah, cuma sekarang dibalik, itu jadi pelajaran. Ada temen gue David Taib, itu kan ngulang dia, mayornya merencana sama gua. Tengah malam nih ngerjain tugas pakai cat poster biar rata. Kagak rata ya kan, langsung meleset. Wih, suaranya bagus sih. Jingle tajam.
Justru itu berasal dari pelarian-pelarian dari sini ya. Ya kalau kita mencoba kerangka tadi ya. Iya. Karena kan semua kan minat, kesukaan, kesenangan, ya itulah. Makanya gue sampai sekarang ada seorang dosen di teater namanya Yosef Ginting. Oh, Yosef Ginting tuh. Dia ngomong begini, cintailah yang kau kerjakan, kerjakanlah yang kau cintai. Lu seneng jalaninya, seneng jalanin. Makanya mungkin lu ngeliat ya kan, wih idealis banget nih anak nih. Iya. Ya, justru dibalik idealismenya itu, dia melakukan dengan kesenangan, Frank. Gue selalu begitu sih. Teman-teman gue itu dengan kesenangan, karena gue seneng, Frank. Ketika lu seneng, ini geser nih gunung nih bisa. Bagaimana kita melihat sesuatu ada banyak sisi sebenarnya. Lebih kepada ya semacam pandangan juga sih, apalagi kayak sekarang kan. Nih kita ngomong media dulu nih ya, bagaimana media-media membombardir ya kan? Tanpa membuat kita sempat cross check atau apa. Betul. Nah sementara gue menggambarkan bagaimana tadi gue di tengah sebagai model orang-orang dengan banyak ada point banyak of view. sisi sebenarnya. Gue main sisi di sini bisa, di sini bisa. Begitupun ya, kalau bisa kita melihatnya seperti itu. Ya, itu bukan berarti dari sini, dia orangnya begini nih, ya kan? Tunggu dulu nih. Kayak di belakangnya Doi tadi ada kata ini nih. Sebenarnya tadi gue juga nanya karena itu berhubungan dengan media kan, media yang membuat sebuah patron yang akhirnya jadi semacam pemikiran orang. Contoh sinetron lah. Kita bicara lagi sinetron. Sinetron itu kan notabene banyak yang bilang, aduh, tuh tontonan menengah bawah tuh, tontonan pembokat tuh, gini. Ya. Lu melihat itu gimana, Le? Waktu itu. Oke. Ada satu petua dari nyokap gua, mutiara, walaupun dalam lumpur, dia bakal tetap mutiara. Lu berbuat yang terbaik di tempat lu kerja, lu bakal kelihatan kok. I see. Lu datang tepat waktu, lu main juga, Enjoy. total. Masalah kerjaan-kerjaan begini, kan kita gua kan percaya hidup ini kita nggak tahu deh, mengalir aja terus. Nggak tahu ujungnya di mana, yang penting lu berbuat baik aja. Maksudnya berbuat dan melakukan hal yang terbaik di tempat lu berpijak. Udah, sesimpel itu doang kalau gua. Kalau masalah stigma atau apa, kok gua jadi capek ngurusin stigma orang, mendingan gua capek ngurusin apa mau gua ke depan. Ya sih kalau gua Intinya jangan so idealis lah ya. Kalau emang lu seneng ya udah gitu, jalanin aja. Simpel kan kalimat itu kan. Kalau lu seneng ya udah jalanin aja. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah lu udah mendapatkan kesenangan dari yang lu lakukan? Gua seneng sih, tapi nggak ada tapi-tapinya. Seneng. Makanya gue suka di dalam Batak, kembali lagi ke Batak nih ya. Only one woman, istri sekali aja. Baik buruknya itu yang lu tanggung. Kalau kita ngomong sekarang kan banyak banget Itu yang membuat lu lama memutuskan berarti. Enggak juga. Gua ngeliat contoh nyokap bokap gua, keluarga gua, Jadi kenapa lu sekarang seorang aktor, seorang seniman kondang ya kan, pergaulan sangat luas, ini masih belum menentukan pilihan ini. Padahal baru simbolon cakep-cakep di mana-mana. Suntuk-suntuknya lu bisa cari pariban. Istilahnya jodoh, umur, maut di tangan Tuhan. Andai kata bukan di tangan Tuhan ya kan enak nih.
Ngehe. Tapi nggak jarang dong pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu dari Adigan, Ricky. Neneng ahon pahupu, mana pahupu? Ada nggak sih Le? Pertanyaan itu, apalagi di pesta adat. Lu masih suka ikut ke pesta adat nggak sih Le? Beberapa kali masih suka ngikutin ya kan, ketika ada lae, ada apa merit ya kan, mau nggak mau ikut, atau pesta Bona tahun Malau gitu ya kan, ikut. Pertanyaan-pertanyaan standar yang mengganggu itu ada dong menghampiri lu. Ya sebenarnya nggak mengganggu sih kalau gua ngeliatnya ya kan, bentuk kerinduan dari mereka aja. Kita anggapnya begitu. Kalau mereka anggap mengganggu, akhirnya malah berjarak sama mereka kan. Ya doain aja Namburu, ya kan. Mungkin abis ini kali ada. Ya diga dong. Ayo, ngegas ya. kalau nggak dicari nggak ada. Mana? Sabar lah Namburu. Tinggal bagaimana kita ya. Tapi ada alasan ya selain jawaban lo yang tadi sangat universal, jodoh di tangan Tuhan, ada nggak sih kenapa? Apa lo yang memang belum mikirin ke sana, lo pengen memperluas? Walah, bukan lah. Emang udah ada pikiran, pasti udah ada kalau pikiran gitu. Ya cuma ya itu dia, mungkin belum ada yang ini kan sama kayak ketuk dikit aja arahnya bisa melintir nih ya kan. Nah, itu doang yang belum kali ya kan. Lo termasuk orang yang harus sama cewek Batak? Enggak sih. Enggak. Bebas aja gua, bukan orang yang Secara lo pangguaran juga? belum. Maksudnya sama siapapun masih terbuka. Selama seiman ya? Nggak usah juga seiman, iman tuh apa? Panjang tuh lo iman. Belakangan ini lu dengan sahabat lu yang bernama Jimmy Multaza itu membuat sebuah channel yang namanya Ngobrils ya. Apa sih tujuan lu berdua tuh bikin? Oke. Apa ikutan, wah anak sekarang punya hidup ini, punya ini, atau gimana? Ada? Kalau dari spektrum gua, secara historikal, dulu ada seorang dosen yang gua panggil di Ngobrol itu tuh, yang botak itu. Iya. Nanyain ke gua, lah lu kapan lagi ketemu Jimmy? Ntar malam gua mau ketemu Jimmy di daerah ini, Tebet. Oh boleh tuh, gua pengen ngerekam lu lagi ngobrol sama Jimmy. Waktu itu masih 2008 apa 2007 lah. 13 tahun silam lah. Ngapain orang lagi ngobrol direkam? Di benak gua. Waktu itu berarti belum ada YouTube tuh ya? 2008. Sekitar segitulah. Dia nih. Intinya belum kepikiran ke YouTube tuh dulu, emang mau ngerekam aja. Emang dosen gue ini setiap ada acara kegiatan kampus selalu rekam. Memang dia nih kayak apa? Dokumentasikan ya. Ketemulah gua sama Jimmy. Di depan circle ke Tebet. Ngobrol gua sampai pagi. Jangan-jangan karena kita ngobrol seru kali friend ya. Orang ini, dosen ini pengen ngerekam. Kayak gitu ngapain lu perhatiin friend Jimmy. Waktu itu gue masih suka ketemu Jimmy, masih gampang. Jadi ketika pertanyaan lo, kenapa lo bikin konten itu? Sekarang gue pengen ketemu Jimmy, ngobrol, cuman bedanya ada kamera aja. Oh. Jadi bukan kontennya, silaturahmi. Dan itu menjadi alasan kan, salah satu alasan kuat, Jim, kita harus ketemu nih. Supaya kita ngobrol, atau gimana tuh? Ya akhirnya begitu, bahwa kita datang ngobrol, bukan ngobrol doang, tapi udah ada, coba kita ngobrolin ini. Ayo. Ya karena kan isi ngobrol tuh gue lihat adalah keresahan-keresahan lo berdua sebenarnya. Ya terus ngapain didengerin orang resah lagi ngomong? Keresahan lo berdua, apakah ada message tertentu, ada tujuan tertentu lo berdua?
kan nggak mungkin dikasih tahu juga kali. Ya nggak, pada poinnya sih seperti itu bahwa ketika gue bersilaturahmi sama Jimmy, kan Jimmy di Pamulang, biasanya kita ketemuan di Cikini, ya gue di Priuk, ya kan jauhan nih. Kalau ditarik nih garisannya, ya udahlah kita kalau ketemuan dokumentasiin aja Jim. Nah, ini kan dari kalau gue lihat tuh lu semua orang lu temenin kan lah. Lu tuh orangnya sangat friendly lah sama sini berteman namanya. Tapi kalau sama Jimmy tuh gue lihat lu emang udah sahabatan dari lama banget ya. Dari zaman gua sekantor sama Jimmy aja juga dia ceritanya lu terus. Woi, Bet, gua ada temen, Bet, suaranya kayak lu, men. Lu ngomongnya Malau. Nah itu ada apa sih lo sama Jimmy kok bisa Waduh, susah juga dari ya. kultur yang ini juga gitu kan. Salah alamat, friend. Maksudnya salah alamat adalah bahwa yang menarik dari sebuah manusia itu kan perbedaannya kan. Ketika lu senada atau sejenis itu nggak menarik. Maksudnya gini ya, gue sama Jimmy mempunyai sudut pandang yang sangat bertolak belakang. Dalam segala hal tuh. Dalam segala hal. Kayak magnet dong. Bener, dia bilang kayak magnet akhirnya. Utara ya. Utara gitu. Itu justru yang membuat lu rekat malah ya. Seperti magnet. Oh. Kenapa? Akhirnya gue ngeliat, ini dari hal apa yang ditanamkan dan itu yang gue lihat. Beda kalau emang, ya ini masa sama ini sih ya kan. Isi modelnya bisa gue suruh-suruh aja nih. Ambil dulu ini. Beda akhirnya kelasnya. Ya sama lah seperti kita ketika, nah ini menarik ya, ketika kita bermain dengan ini ya, lawan main dalam frame. Kan ada readingnya dulu tuh. Ketika reading, dia udah mengeluarkan apa yang bakal ditampilkan, sama gue udah amis. Jadi kita baca-baca aja ya kan, oh maksudnya ini oh. Dan ketika jadi di in frame, wow, ini baru keseketikaannya. Oke. Begitu. The power of spontaneous ya. Ya pada akhirnya emang kita nggak perlu tahu apa yang bakal kita keluarkan. Itu akan lebih realis tuh ya, kalau gitu ya, dibanding latihan lah. Ya kalau kata Cat Stevens sih, the first cut is the deepest. Walaupun Rod Stewart ngebawainnya jauh lebih enak. Bisa aja bapak musik Indonesia. Kagak, bro. Pada akhirnya kan, ya sekarang gini aja ya kan, kesan pertama pasti tidak akan terlupakan. Itu yang kita pegang, walaupun gue sendiri anak desain, bahwa semuanya tuh harus terstruktur, terpola, bahwa kita akan tahu bagaimana nanti hasil jadinya. Buat gue ibarat musik jazz aja, kita main aja. Jamming banget ya berarti ya. Life is jamming. Gue pernah, ini cerita nih, level-level kawan-kawannya Yosef Ginting lah, lebih tua lagi tuh. Lagi ngomong di dalam ruangan. Ih, di mata gue menarik banget. Ini andai kata gue jadiin, ada kamera di gue jadiin, ini konten menarik nih, sangat berisi, full. Apa menariknya loh? Maksud lo apa? Yang diomongin ini menarik. Konsepnya apa? Waduh. Konsep itu udah mengikat di belakang kepala gue, bro. Jadi nggak usah ditaruh depan lagi konsep. Ya sama lah kayak kita bernapas. Emang udah kita siapin. Nah,
90 tarikan ke depan. Napas aja, seenaknya lu aja. Itu yang gue lakukan ya. Lu senang? Syuting kita besok. Ayo. Sama seperti kita ini. Aturan kan minggu depan kan? Iya. Aturan hari ini cuma ngobrol kan? Iya. Tiba-tiba ada 15 lampu. Itu. Siap. Ini terakhir nih loh. Ini ada Batavia ini kan tempat kumpul orang-orang Batak yang penuh keresahan juga sebenarnya. Nah, ini ada satu keresahan yang pernah kita obrolin. Kebetulan dekat dengan dunia lu tentang perfilman. Ya, suku kita ini, suku Batak ini kan ternyata belakangan tuh jadi komoditi yang lumayan menjanjikan. Sehingga banyak film-film yang di dalamnya selalu ada genre-genre Batak di dalamnya, ada karakter Batak di dalamnya. Betul? Ya beberapa sih sempat gua tonton. Iya. Ini kan banyak banget orang Batak yang bilang, "Duh sayang banget ya, aktingnya kurang Batak, kurang ngerti dialek Batak yang sebenarnya. Ini kok kayaknya si sutradaranya kurang mendalami Batak itu apa gitu." Itu apa yang terjadi sebenarnya di dalam itu? Apakah karena dia kejar tayang atau apa? Yang lo lihat nih dari pandangan lo gitu. Ketika seorang Batak harus seorang Vino J. Bastian, apa emang nggak ada? Itu teori apa sih, Le? Itu Toba Dream itu ya? Vino itu ya? Ya itu kan tadi yang Bulan di Atas Kuburan, sosok Bataknya harus Rio Dewanto, misalnya. Ya, mertuanya orang Batak. Oh iya. Setengah lah ya. Iya. Apa emang kita kekurangan aktor Batak atau apa? Karena kan ketika tribe itu diangkat, berarti kan komoditi sebenarnya, bagus sebenarnya, pasarnya ada. Tapi kenapa tidak di ini agak susah menyamakan apa bisa bertemu point of view sih ya, maksudnya lebih pada begini kan ada dunia kreatif sama dunia marketing nih. Ya, kalau kita berbicara dunia kreatif itu sangat berlimpah ruah orang Batak yang aktor Batak gitu. yang capable lah sebenarnya? Banyak banget. Oh, jadi banyak ya? Aktor Batak tuh banyak ya? Ya banyak. Gue nanya beneran nih. Ya contoh dari mau yang tua, yang muda ya ada. Ada aja stoknya. Ada kalau ngomong stok ya kan, kalau ngomong. Ya, cuman mungkin dunia marketing melihatnya beda. Ya kan, wah, ini followernya banyak nih, lebih menjual nih atau apa ya kan? Ya udahlah kalau emang ngitungnya begitu ya kan. Ya. Tapi bawa keresahan yang seperti sempat kalau nggak salah di episode di episode yang lain berbicara tentang itu kan. So, janganlah dibatak-batakin ya kan. Ya. Biar bagaimanapun juga emang ini sisi pembelaan gue ya, pembelaan dulu ya. Oh iya dong, harus dong. Bahwa kita nggak bisa menyenangkan semua pihak. Satu sisi, ya kan bahwa yang bisa memainkan orang Batak harus orang Batak. Kadang nggak begitu juga. Justru Deddy Miswar yang orang anak Kemayoran ya kan, notabene malah bisa dapat citra. Ya. Memainkan orang Batak. Jadi intinya dalam sebuah film itu ada berbagai macam departemen dan punya kepentingan masing-masing sebenarnya kan lah ya. Ya itu bahasa normatif. Normatif. Ya kan. Tapi kalau mau ngomong bahasa benernya ya kan. Bahwa gue masih percaya ya, apalagi ini buat di Batavia ya. Batak itu pride-nya tinggi. Setuju. Untuk di tempat yang kolaboratif ini emang susah Batak itu. Dia harus punya wadahnya sendiri. Contohnya ya, yang main, yang jadi kameramen, yang jadi artistiknya, yang jadi direkturnya, yang jadi produsernya emang harus Batak semua. Baru tuh. Jadi ketika lu bersinggungan lagi sama yang lain-lainnya, waduh susah juga bergaining posisinya. Terlepas lu mau ngangkut kisah siapapun,
Jangan-jangan nanti bikin di Sisi Mangaraja ya kan. Udah Reza Rahadian aja. Untuk aktor nggak apa-apa, bebas. Iya, iya. Oke. Ya setelah ngomong sama lo gue ngerti bahwa itu bisa dimaklumi Sebagai sebuah komoditi, ya kan? Tapi sebagai orang Batak, gue masih belum bisa menerima. Iya, iya. Ada yang namanya mudar. Nggak gitu Soul. coy. Soul. Yang dari napasnya aja udah bohong ini orang. Mampus kan. Orang Batak bisa melihat seperti itu masalahnya. Ada cita-cita itu, Le? Hah? Ada cita-cita terhadap yang tadi lo omongin? Yang sebuah film semuanya. Kayak banyak. Gue berapa kali nonton di YouTube itu film Enggak tentang lah, orang Batak. bicara YouTube ada. Ini kita bicara layar lebar lah. Ya, sekarang Seorang Ricky Malau ada cita-cita. Bulan di atas kuburan itu kan orang Batak produsernya, sutradaranya juga masih anaknya kan itu. Si Benny. Iya kan? Tapi flop banget tuh film. Kan bisnis film itu emang bisnis yang nggak bisa diukur. Nggak ada matematikanya. Nah, karena dunia kesenian emang ada yang bisa diukur. Kalau kesenian bisa diukur ya kan, bubarin aja. Jadiin aja jadi sekolah teknik. Pitagoras. Ya kan? Justru yang nggak terukur ini deh, wahana bermain. Oke, terakhir pandangan lo terhadap Batavia Media gimana, Le? Itu dia. Ini sebenarnya yang pengen gue omongin ya kan. Yang tadi itu mah nggak usah didengerin ya. Ada beberapa yang gue tonton dan itu sangat menginspirasi. Betapa kayak kita anak-anak Batak yang ada di perantauan ya yang bisa tetap bisa bertarung lah, fight. Bukan menaklukkan kota ya, mungkin pasti ya bisa berdamai ya? dengan tempat ya kan. Syukur-syukur bisa menegakkan panji-panji ataupun ya kan pride Batak kita. Dan ya sangat membanggakan dan menjanjikan sih bahwa ke depan ya emang Batavia Medan lagi kayak mobil bus via Parapat bahwa Batavia ini bisa menjadi lokomotif untuk bisa mengakomodasi elemen-elemen Batak lainnya gitu. Karena kan ada beberapa kayak model apa Ringo apa yang main gitar bertiga melulu tuh. Gila nih kayak di Meksiko nih ya kan, tapi di Bekasi setnya. Nah ya kan mungkin kayak lu sempat main bikin apa LBH ya kan Batavia Hukum. Bikin lagi, itu bisa mengakomodir ya kan. Karena biar bagaimanapun juga ya, sekali lu jadi orang Batak lu bakal tetap Batak, friend. Namanya bau. Tampang mungkin bisa menipu, tapi bau Batak sampai sekarang belum ada obatnya, friend. Betul. Wah gila, masih ada bau saksangnya nih. Makasih. Itu pernah juga dibilang sama Tika Tika Panggabean. Orang Batak lu mau gaul kemana aja, ujung-ujungnya semua akan Batak pada waktunya. Kalau gue sih lebih pada itu aja. Bentuk mungkin menipu ya kan, tapi aroma Batak nggak bisa ketipu. Mudar nggak bohong ya. Planning ke depan, Le? Sedang fokus di ngobrils atau di keserupaan atau di sinema? Di ngobrol ya, terus ada iklan layanan masyarakat mungkin minggu depan juga. Sama lagi bersiap buat ini apa? Salah satu bentuk peduli tentang para seniman, alumni yang terkena dampak Covid. Kita bikin suatu pertunjukan, tapi bentuknya berbayar, nonton di media. Dan itu terlibat nanti sama Yayu Unru, sama temen musik berkolaborasi. Nah, gue bagian seni rupanya tuh. Kapan dong kita bikin sitkom web series Batak? Ini kerjaan gue nih mancing-mancing orang di depan kamera biar itu dia. Gue pernah ada berapa kali gue ikut sitkom.
Bikin, jangan ikut. Bikin dong, lu yang Ya kan? Untuk sesuatu hal yang sangat scripted, ya, gua tuh emang sangat arogan. Dapat scripted nih. Ayo. Gue juga nggak suka skrip. Nah, sitkom harus scripted. Oh gitu lah. Garis besarnya aja lah. kan web series. Ya itu dia, makanya gua Belum kepikiran. belum kepikiran sih. Karena yang lu bikin itu menarik gitu, bertiga main gitar ya kan, ada laptop, lu ngomongin apa aja, itu udah jadi. Satu shot, ya kan. Itu menarik malah. Tapi gue pengen disaudarain sama Ricky Malau, biar lebih artsy, asik. Justru gue pengen belajar dari lu, Prada, gue syutingnya benar. Gaya-gayaan aja gitu, nggak ada gunanya itu. Oh, kalau gue ut kan, wah, kamera taruh aja udah. Ya yang ngomong sosok soalnya ya Bet ya. Bukan, maksudnya kadang ya mungkin di agama seberang sih ini gue dapet ya kan. Bukan siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan itu jauh lebih penting. Tapi di sosmed, siapa yang berbicara? di sosmed, dan gue bukan orang sosmed. Tadi ya followernya. Berapa followernya tuh? Kalau banyak kita endorse aja langsung. Oke Le, thank you banget waktunya, sharing-sharing pengalamannya, semoga menjadi inspirasi buat akadongan yang masih muda-muda. Wah, kalau gue mau masuk seni rupa tuh, oh begini langkahnya. Oh IKJ itu akan jadi next step. Oh harus bergaulnya seperti Ricky Malau, mencelok sana sini gitu kan. Ya paling membacanya kalau bisa ya jangan dari yang tersurat tapi yang tersiratnya juga. Itu aja sih. Jadi hal-hal negatif yang di depan tadi sempat saya omongin nggak usah diambil hati. Nggak ada yang negatif, positif semua. Lah negatif lah. Kan gue bilang tadi, yang gila hari dagu, bukan ospeknya. Ketika kita ngomong hari dagu gila, itu omongan positif. Berarti positif gila. Itu positif gila. Oke Le, mau lihat ya Godang, Horas. Horas Batavia.